نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah Islam dan iman, yang mana ini nikmat agung yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Terlebih lagi Allah berikan kepada kita nikmat hidayah untuk belajar agamanya. Maka ini nikmat khusus yang tidak Allah berikan kepada setiap orang yang beriman. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang meniti jejaknya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan judul ini seperti bahasanya memang bukan membahas satu tema, tapi pelajaran-pelajaran, dan pelajaran-pelajaran itu penting kita butuhkan. Membahas tentang tauhid, membahas tentang surat-surat pendek yang sering kita baca, membahas tentang wudu, tentang salat, dan sekarang kita membahas tentang masalah akhlak. Dan Islam adalah dinul akhlak, agama yang mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqan. Orang beriman yang paling tinggi imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Maka harapan kita, ilmu kita membuahkan tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah secara murni. Ilmu yang kita pelajari membuahkan amal ibadah kita sesuai yang Allah kehendaki dan Rasulullah ajarkan. Dan ilmu yang kita pelajari membuahkan akhlak mulia. Dan akhlak ini jembatan untuk menyebarkan dakwah Islam. Dahulu para saudagar datang ke Indonesia, mereka tidak modal banyak-banyak, tapi mereka datang ke Indonesia dengan modal akhlak yang mulia. Dalam berdagang mereka mempraktekkan bagaimana seorang saudagar muslim. Dengan itu akhirnya penduduk negeri ini cinta dengan Islam. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengamalkan Islam yang kita pelajari, sehingga citra Islam ini baik, terutama di zaman yang mana yang mencemarkan nama baik Islam bukan hanya musuh Islam, tapi justru yang paling parah adalah ketika ada orang mengafiliasikan, menisbatkan diri kepada Islam, ternyata mencemarkan nama baik Islam. Sehingga akhirnya apa?
orang yang akhirnya pengen masuk Islam akhirnya takut. Bahkan akhirnya generasi Muslim takut untuk belajar karena ada 1-2 orang yang kebetulan Muslim atau mengatasnamakan dirinya Muslim melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara Islam, bahkan secara kehidupan manusia, akhirnya menutup pintu-pintu hidayah bagi orang banyak. Maka itu perlu juhud, perlu kesungguhan kita untuk lebih semangat belajar agama, dan ini memberikan semangat kepada kita untuk mempraktekkan agama kita, bahwasanya iman itu sesuai dengan namanya, memberikan keamanan pada dirinya di dunia dan memberikan keamanan pada dirinya di akhirat dari api neraka, dan memberikan keamanan bagi manusia banyak. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang baik, yang sempurna adalah yang mana muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan tangan maupun lisannya. Tangannya tidak mengganggu, lisannya juga tidak mengganggu. Islam sesuai dengan namanya, keselamatan, memberikan keselamatan bagi pemeluknya, dan pelakunya memberikan keselamatan bagi orang banyak, merasa nyaman dengan keberadaan orang Islam di tengah-tengah manusia. Ihsan, tingkatan din yang paling tinggi. Islam lebih tinggi lagi, iman dan ihsan. Ihsan ma Allah, ihsan berkaitan dengan hak Allah, seperti hadis Jibril, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak, engkau yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasimu. Ini ihsan ma Allah, bersama Allah. Yang kedua, al-ihsan ma'al khalq, ihsan bersama para makhluk, yaitu dengan mengerahkan kebaikan, memberikan kebaikan. Oleh karena itu al-muallif Ibnu Baz rahimahullah tidak hanya membahas akidah, tidak membahas masalah ibadah, tapi beliau membahas tentang masalah akhlak, agar akidahnya membuahkan akhlak yang baik, ibadahnya juga membawa kepada akhlak yang baik. Jadi bukan seakan-akan ada garis pemisah antara akidah dengan akhlak, tidak ada. Bukti akidah yang baik adalah akhlak yang baik. Tidak ada pemisah antara ibadah dengan akhlak. Bukti baiknya ibadah seorang itu, ibadahnya punya efek, punya pengaruh pada perilakunya, punya pengaruh pada hatinya, punya pengaruh pada lisannya, punya pengaruh pada perbuatannya. Dan itu harapan kita belajar. Kita tidak ada yang sempurna manusia, tapi kita berusaha. Karena ilmu itu apabila ada pada diri seorang, insya Allah orang itu akan menjadi lebih baik. Ilmu itu apabila ada di tengah-tengah masyarakat, apabila ilmu itu benar, maka masyarakat itu baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu idza kana fi baladin fa fi khair. Ilmu Islam itu apabila ada pada suatu negeri, maka akan baik negeri itu.
Apabila ada pada suatu daerah, akan baik daerah itu. Dan apabila tidak ada pada suatu tempat, suatu daerah, suatu negeri, maka tidak mendapatkan kebaikan. Nah, al-mu'allif setelah menjelaskan tentang judul yaitu At-Tahalli bil Akhlaqil Masyru'ah, sekarang kita bahas mulai satu demi satu dari beberapa akhlak penting yang disebutkan oleh al-mu'allif. Jadi beliau tidak menyebutkan semua akhlak Islam, tapi menyebutkan beberapa akhlak Islam yang mulia. Yang pertama yaitu as-sidqu. Di antara akhlak Islam adalah kejujuran. Ini termasuk seagung-agung akhlak dalam Islam, yaitu as-sidq. Maka seorang tidak akan benar Islamnya apabila tidak jujur dalam memeluk agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka as-sidq ini penting, dan jujurnya seseorang itu mempengaruhi banyak amal perbuatannya. Dan jujurnya seorang itu punya pengaruh banyak pada orang di sekelilingnya. Dengan jujur, temannya nyaman dengan dia. Dengan jujur, dia bisa mendapatkan relasi dalam dunia dagang. Bahkan jujur ini modal yang paling agung dalam kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Orang kalau jujur, seandainya dia tidak punya suatu untuk menutupi kebutuhannya, dengan mudah orang lain akan membuka tangannya, mungkin menghutang. Percaya, orang itu dalam dunia dagang tidak punya modal, dengan kejujuran dia dengan mudah mendapatkan modal. Walaupun modalnya bukan uang, banyak orang akan percaya naruh barang padanya, suruh jualkan, mudah. Makanya as-sidq itu penting. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib bagi kalian untuk berbuat jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdil bir. Karena kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan. Jadi kejujuran itu dampaknya banyak. Tidak hanya pada satu amalan, tapi punya pengaruh pada banyak amal, punya pengaruh dalam banyak kebaikan. Makanya harus bersabda, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi SAW, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Jadi berentet ini, berdampak. Jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Wala yazalur rajulu yasduqu. Dan tidaklah seorang senantiasa jujur.
wa yataharra sidqa, dan terus nantiasa dia jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang jujur. Akhirnya apa? Di hadapan para makhluk langit dia terkenal sebagai orang jujur, di hadapan makhluk bumi pun dia terkenal sebagai orang yang jujur, dititeni sama manusia. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzibah, hati-hati, jauhi dari perbuatan dusta. Lawan kata dari jujur. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nah, sebagaimana kejujuran itu punya dampak banyak pada kebaikan duniawi maupun ukhrawi, nah kedustaan juga demikian, yahdi ilal fujur. Kedustaan itu mengantarkan kepada kekejian. Maka kebohongan itu bisa beranak pinak, menimbulkan keburukan-keburukan, bisa menimbulkan keburukan, kekejian terkait perkara duniawi, dan akan berdampak pada perkara urusan agamanya. Orang kalau dusta, maka dia akan mengerjakan dosa-dosa yang lainnya. Karena apa? Dia dusta. Nah, orang kalau dusta itu tidak berhenti sampai situ. Dia berusaha untuk menutupi kedustaannya, dan dia akan mencari kedustaan-kedustaan yang lainnya. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Kedustaan itu mengantarkan kepada kekejian. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kekejian itu mengantarkan ke neraka. Wa la yazalur rajulu yakdzibu, dan senantiasa seorang itu dusta. Wa yataharral kadziba, dan dia senantiasa berusaha dusta, hatta yutaba indallahi kadzaban, sampai dikenal di sisi Allah sebagai orang-orang pendusta. Di hadapan para makhluk langit, di kalangan para malaikat terkenal sebagai pendusta, di kalangan makhluk bumi pun dia terkenal sebagai orang pendusta. Bisa jadi awalnya dia merasa nyaman, ketutupan, tidak bisa. Suatu saat akan terbongkar. Sampai seorang penyair Arab jahiliyah pun mengatakan, mahma takun indamri'in min khaliqatin walau khalaha takhfa 'ala nasi tu'lami. Mahma takun indamri'in min khaliqatin, apabila pada seorang, apabila ada akhlak yang baik maupun yang buruk, wa mahma takun indamri'in min khaliqatin, seandainya pada seorang itu punya akhlak buruk, walau khala takhfa 'ala nas, walaupun dia sangka akhlak yang disembunyikan itu tidak tampak bagi manusia, suatu saat itu akan tampak, akan diketahui. Li'anna lisanal mar'i miftahu qalbihi idza huwa abda ma yaqulu minal fami. Kata penyair tadi, karena lisan itu kunci hatinya. Kuncinya pasti suatu saat yang ada dalam jiwa pendusta itu memunculkan kedustaan. Li'anna lisanal mar'i miftahu qalbihi, lisan seorang itu kunci pembuka apa yang ada dalam dadanya. Idza huwa abda ma yaqulu minal fami, apa yang diucapkan oleh hatinya itu akan muncul lewat lisannya. Sekali dia dusta, akan ketagihan, karena dusta itu menelurkan keburukan.
Akhirnya dia hanya sibuk membuat kedustaan lagi dan sibuk menutupi kedustaannya dia, maka sulit untuk menjadi orang baik. Makanya Al-Mu'allif mengatakan di antara akhlak Islam as-sidqu wal mu'min yang kadhib. Orang beriman jangan pernah dusta. Ini bahaya, dampaknya banyak, tidak hanya satu hal tapi banyak efeknya. Wa a'dhamu siddiqi sya'nan wa lau makanan as-sidqu ma Allah. Dan kata pensyarah Abdul Razak, seagung-agung kedudukan jujur dan yang paling tinggi kedudukannya adalah jujur bersama Allah. Jujur, jadi ada jujur berkaitan dengan Rabbnya, jujur terhadap dirinya, dan jujur kepada para hamba Allah. Apabila jujur pada diri ini penting, suatu yang sangat mulia. Jujur kepada para hamba Allah, suatu yang mulia. Yang lebih tinggi lagi adalah as-sidqu ma'allah. Bagaimana seorang hamba jujur bersama Allah. Dia Islam, jujur dengan Islamnya. Dia beriman, jujur dengan keimanannya. Tidak ada nifaq. Minan nas minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang jujur pada apa yang mereka janjikan kepada Allah. Kita semua berjanji akan ibadah kepada Allah, maka hendaknya kita menjadi orang yang jujur kepada Allah dengan menaikkan ibadah. Fayakunu shadiqan ma Allah fi tauhidihi wa imanihi wa ta'abbudihi wa qurbi ilallah. Maka hendaknya seorang itu jujur bersama Allah dalam tauhidnya, jujur dalam tauhid berarti murnikan ibadahnya kepada, tidak ibadah kepada selainnya, dan pada imannya dan pada ibadahnya dan pada kedekatannya kepada Allah, mengandung makna as-sidq, mengandung makna ikhlas. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ma min ahadin, tidaklah seorang, yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Sidqan min qalbihi, dia jujur muncul dari hatinya. Ini syaratnya. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia atas neraka. Jadi haramnya seorang bagi neraka, artinya masuk surga, syarat utamanya adalah jujur dalam beriman, jujur dalam bertauhid, jujur dalam memegang agama Allah ini. Tidak seperti orang-orang munafikin, cuma zahirnya tapi batinnya itu memusuhi Islam, benci kepada Islam. Adapun orang beriman tidak, hatinya jujur kepada Allah dan dibenarkan dengan lisan dan dengan amal perbuatannya. Apa arti Allah haramkan bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibangun di atas kejujuran? Artinya Allah haramkan neraka bagi ahli tauhid. Ini ada dua makna. Yang pertama, ada tahrim ad-dukhul, ada orang-orang yang Allah haramkan masuk neraka, sejak awal tidak masuk neraka.
bertahrimul kamil, sempurna. Karena imannya sempurna, tauhidnya sempurna, maka masuk surganya secara sempurna. Yang kedua, tahrimul khulud. Yang kedua adalah haram baginya kekal di neraka. Artinya orang yang memiliki iman yang benar, walaupun toh seandainya masuk neraka, maka suatu saat dia akan dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Karena apa? Dalam hatinya ada keimanan, tauhid, yang tidak melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah alladzi ya'dhamu syu'abil iman. Dan la ilaha illallah itu seagung-agung cabang keimanan. Karena dalam hadis Muslim, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha, cabang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah. Berarti yang paling tinggi adalah perkara tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang keimanan yang rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ada duri dihilangkan supaya tidak kena manusia. Ada kayu yang kira-kira menghalangi manusia, dihilangkan. Ada pecahan kaca di jalan, dihilangkan supaya tidak mengganggu manusia. Ada batu di jalanan yang kalau dibiarkan itu menjadikan orang kecelakaan dan seterusnya. Itu bagian dari cabang keimanan. Ini termasuk salah satu sisi keindahan agama Islam. Apakah Islam yang seperti ini kemudian dicap dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak? Jangankan mengganggu, ada gangguan saja disuruh menyingkirkan. Jadi ada batu suruh menyingkirkan, bukan ada batu suruh ngambil buat lempar orang. Ada pecahan kaca suruh menghilangkan supaya tidak melukai manusia, bukan suruh ngambil kacanya buat lempar orang, bukan. Tapi gangguan di jalan suruh menyingkirkan supaya tidak mengganggu manusia. Itulah al-Islam. Salamah, itulah iman, al-aman. Oleh karena itu, orang yang melakukan perbuatan seperti terorisme, baik yang pura-pura masuk Islam atau yang menisbatkan kepada Islam, itu benar-benar merugikan umat Islam dan merugikan nama baik agama Islam. Musuh Islam tidak bisa mencemarkan nama baik Islam, tidak bisa mencemarkan atau merusak nama dan keindahan Islam seperti perilaku orang-orang yang demikian. Maka Islam ini mengobati, ya. Jadi sebelum terjadi diobati. Makanya dalam Islam itu tidak boleh membakar senjata, nakut-nakuti, guyon pun nggak boleh di hadapan orang. Bagaimana akan melukai? Tapi terkadang orang itu tidak paham dengan cara beragamanya Ahlussunnah. Ketika menyebutkan ada perbuatan-perbuatan kufur, dikira mudah mengkafirkan orang. Ada perbuatan-perbuatan yang memang syirik, dikira mudah mensyirikkan orang. Maka manusia terbagi menjadi dua. Ada orang seakan-akan tidak mau dengan ayat-ayat yang ada kufur, dengan hadis-hadis yang ada kufur, ada syirik. Kalau nggak malu ingin buang barangkali.
Tapi ada orang juga salah dalam memahami, dikira setiap perbuatan kufur itu kemudian dibuat ngecap muslim yang jatuh dalam perbuatan tadi. Padahal bisa jadi dia tidak tahu, atau bisa jadi ada ghaflah, tidak sengaja, kemudian atau mujbar, dipaksa, ya, dan lain sebagainya daripada udzur, tidak mudah. Makanya kaidahnya para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang jatuh dalam kekufuran dari kaum muslimin pelakunya langsung dihukumi sebagai orang kafir. Kenapa? Karena lafaz kufur dan syirik dalam nas itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian orang ketika jatuh itu tidak bisa langsung divonis, tapi ada syarat-syaratnya yang ketat, harus hilang penghalang-penghalangnya. Kemudian yang vonis bukan individu, orang seperti saya, seperti anda yang baru belajar, tapi para a'immah. Dan dalam Islam menurut pandangan Ahlussunnah, kalau berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan darah, itu bukan tugas pribadi-pribadi, tapi tugas penguasa yang sah. Karena seperti adanya kisos itu memberikan keamanan. Kalau praktek tiap individu, kampung ini praktek akan bermasalah kampung sebelah, keluarga ini praktekkan dengan orang lain, akan terjadi keributan. Nah, Islam tidak, penguasa yang sah. Makanya Islam penuh keindahan. Antum juga perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan fikih perang loh ya. Rahmat Islam itu masih tampak, kan? La taqtulu walidan, jangan bunuh orang tua, ya. Jangan bunuh anak-anak, ya. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh rohib. Rohib itu pendeta yang sibuk ibadah di tempat ibadahnya. Kenapa? Mereka yang tidak ikut serta dalam lapangan perang. Ini dalam kondisi perang, keindahan Islam tampak. Lalu bagaimana dengan kondisi aman? Oleh karena itu, Ahlussunnah memiliki manhaj yang luar biasa, tidak meninggalkan nas syar'i dan tidak memahami nas syar'i sebagian pemahaman orang-orang Khawarij. Kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya as-sidq, kejujuran itu perkara sangat penting sekali. Dan kejujuran itu, as-sidqu itu kesamaan hati dengan lisan. Kesamaan hati dengan lisan. Seorang ketika mengucapkan dengan lisannya itu cocok dengan hatinya. Adapun apabila antara lahir dan batinnya, sir dan alannya, hati dan lisannya itu berbeda, maka ini tanda-tanda kemunafikan. Bisa jadi nifak besar apabila dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Tapi apabila bentuknya adalah lisan nifak amali, tapi dia tidak menyembunyikan kekufuran, maka ini sifatnya adalah an-nifaq al-amali atau an-nifaq al-asghar. Oleh karena itu perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, akhlak Islam adalah as-sidqu, kejujuran. Jujur pada diri kita, jujur pada para hamba Allah, paling tinggi lagi apa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua yaitu al-amanatu. Di antara akhlak Islam adalah amanat. Disebutkan dalam hadis Nabi, ad-dinu amanah. La dina lahu liman la amanatalah. Tidak ada agama, tidak sempurna agamanya apabila tidak ada amanat baginya. Al-amanatu sya'nuha fi dinil islami azim. Amanat dalam Islam itu kedudukannya tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menawarkan amanat untuk memakmurkan langit dan bumi, memakmurkan bumi ini kepada para makhluk selain manusia. Tapi pada enggan. Manusia yang janji akan mengemban amanat wa hamalal insan. Amanat ini diambil oleh manusia. Coba perhatikan, wal amanatu bimakna al amtatanawul dinakullah. Amanat itu memiliki makna umum yang artinya adalah mencakup seluruh agama ini. Seperti Allah tawarkan amanat kepada langit dan bumi untuk mengemban amanat menjalankan agama ini, maka semua angkat manusia yang berjanji. Makanya Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak melakukan kebodohan. Li'anna Allah khalaqal ibad liya'buduh. Allah menciptakan para hamba untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita untuk mentaatinya. Ini amanat bagi setiap manusia untuk menjaganya. Tapi realitanya apakah semua manusia menjaga amanat ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi ada orang-orang yang menjaga amanat, ada yang tidak. Sebagian ada menjaga amanat secara lahir, tapi batinnya rusak. Mereka adalah orang-orang munafik. Yang kedua, ada orang-orang yang menyanyiakan amanat pada lahir dan batinnya. Mereka adalah orang-orang kafir. Batin dan lahirnya tidak beriman. Adapun yang ketiga, yaitu yang menjaga amanat lahir dan batin, hati, lisan dan perbuatannya sesuai, mereka adalah ahlul iman. Mereka ada ahlul iman. Jadi kalau lahirnya beriman, batinnya kufur, siapa mereka? Ahlun nifaq. Apabila lahir dan batinnya kufur, mereka ada orang-orang kafir. Tapi apabila lahir dan batinnya adalah iman, mereka adalah ahlul iman. Wa minal amanati hifdzu huquqil ibad. Di antara makna amanat kalau berkaitan menjalankan agama itu amanat secara umum. Ada makna amanat secara khusus, yaitu menunaikan hak para hamba Allah. Menunaikan hak para hamba Allah. Ini amanat. Dititipi barang, dijaga. Itu amanat. Diberikan tugas, maka itu amanat. Diangkat sebagai pegawai, itu adalah amanat yang harus dijaga. Begitu pula ketika seorang diberikan titipan, seperti titipi suatu rahasia, maka itu amanat. Tapi ini lebih sulit daripada menjaga amanat harta. Ya,
Sampai kalau dititipi amanat harta sampai simpen di rumah, itu bisa dikunci. Cuman kalau sampai dititipi amanat rahasia, masalahnya ada pada diri Anda setiap saat, dan lisan ini suatu saat siap berbicara, tidak bisa ditaruh, tak tinggali, dan juga amanat gak bisa. Makanya menjaga amanat titipan rahasia ini lebih sulit daripada menjaga amanat barang, atau berkaitan dengan maslahat tertentu yang kita diberikan amanat, maka harus dijaga. Dan termasuk bagian amanat juga adalah Allah berikan kita organ tubuh. Allah berfirman, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya hati, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Semua itu amanat. Makanya harta itu yang Allah berikan kepada kita juga amanat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, inna anzalnal mal iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Aku turunkan harta itu untuk menegakkan sholat, untuk menegakkan zakat. Jangan sampai karena tujuan dunia lupa sholat. Dan ketika Allah berikan dunia dan ada kewajiban zakat, jangan lupa menunaikan ibadah zakat. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Pada tiap-tiap umat itu ada fitnahnya, ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Itu amanat juga. Dari mana dia dapat harta dan dia gunakan untuk apa? Itu amanat. Kemudian yang ketiga, di antara akhlak Islam yang mulia adalah al-afaf, yaitu menjaga diri dari hal yang Allah haramkan, menjaga diri dari kekejian. Al-afaf, makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, minta ketakwaan, wal afaf, dan minta supaya bisa jaga diri dari hal yang haram, wal ghina, dan minta kecukupan. Al-afaf termasuk bagian daripada akhlak Islam. Maka seorang menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, seperti perbuatan zina atau minum-minuman khamr atau yang lainnya. Kemudian dari dosa yang lainnya, dan dosa manusia kalau kaitannya dengan para hamba Allah yang paling bahaya tiga. Satu, kaitan dengan darah, jangan sampai menumpahkan darahnya manusia tanpa hak. Yang kedua, berkaitan dengan harta manusia. Yang ketiga, berkaitan dengan kehormatan. Tiga perkara ini yang paling bahaya kaitannya seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hajatul wada beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, itu jiwa-jiwa kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram bagi kalian. Artinya dijaga, dimuliakan.
seperti haramnya hari ini, artinya mulianya hari ini, dan seperti haramnya bulan ini, artinya mulianya bulan ini, dan seperti haramnya bumi, artinya mulianya bulan ini. Di negerinya itu Mekah. Kalau seorang hamba kepada Allah, dia memberikan haknya, dia tidak berbuat syirik, dan dia menjalankan kewajiban, kemudian kaitan dengan manusia, dia selamat dari 3 hal tadi: 1 darah, 2 harta, 3 kehormatan. Insya Allah ini orang-orang selamat, dan itu butuh perjuangan. Kemudian yang keempat di antara akhlak Islam adalah al-haya, yaitu sikap rasa malu. Sikap rasa malu ini bagian daripada akhlak Islam, yang mana akhlak al-haya ini mulai punah sedikit demi sedikit pada zaman ini, karena sebab yang ditonton sehari-hari, sebab lingkungan dia hidup sehari-hari. Al-haya khairun kulluh, kata Rasulullah. Malu itu semuanya baik. Khairun kulluh. Orang kalau malu, maka dia akan lebih terjaga untuk berbuat dosa dan maksiat. Terlebih lagi adalah apabila malunya kepada Allah. Apabila seorang malu kepada Allah, yang senantiasa mengawasinya, yang senantiasa melihatnya, dan Allah yang memberikan rezeki padanya, maka orang ini akan terjaga. Wa huwa khuluqun azim. Malu ini akhlak yang agung sekali. Wa wasfun karim, dan sifat yang mulia. Yatahalla bihil mu'min, yang mana seorang mukmin itu bersifat berhias diri dengannya. Wa idza tasafa bihi hajazahu an kulli khuluqin dani, dan apabila seorang menjalankan sifat al-haya ini, tersifati dengan sifat al-haya ini, maka dia akan tercegah dari akhlak-akhlak yang hina. Wasaqahu ila khuluqin fadil, dan akan menggiring dia pada akhlak yang mulia. Coba perhatikan, wa idza tasafa bihi hajazu an kulli khuluqin daniin wasaqau ila kulli khuluqin fadilin. Jika seorang berhiasi dengan rasa malu, al-haya, maka dia akan terhalangi dari akhlak-akhlak yang hina, dan akan digiring, didorong, dibawa kepada akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, al-haya khairun kulluh wa la ya'ti illa bi khair. Haya itu semuanya baik dan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Namun apabila rasa malu itu dicabut dari diri seorang, maka orang itu akan kehilangan kebaikan. Dia akan menjalankan keburukan dan dia tidak peduli lagi. Coba perhatikan, orang jatuh dalam berbagai pelanggaran, sebabnya tidak ada rasa malu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara yang dijumpai oleh manusia dari kalam kenabian yang pertama, apa ucapan kenabian ini? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Apa arti hadis ini? Apakah disuruh berbuat semau kita? Ini namanya apa? Istidraj. Dilulu. Seperti anak kecil kan? Ya terus no. Itu merintahkan apa larang itu? Yang larang. Dalam bahasa Arab pun ada istilah seperti itu. Dalam tastahi fasna ma syi'ta. Dan anak kecil pun paham kalau dilulu orang tuanya itu. Makanya kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun
paham dengan beliau bersabda demikian. Wa a'dhamul haya, coba perhatikan, dan seagung-agung rasa malu adalah al haya min rabbil alamin, malu kepada Allah, itu paling agung. Khaliqil khalqi ajma'in, pencipta seluruh para makhluk. Wa minal haya minallah, dan termasuk rasa malu kepada Allah, alla yarakallah haitsu nahak bal takuni fi kulli waqtika jelas ini. Baik. Bal takuni fi kulli waqtika, dan setiap waktumu itu kalau siapnya ya engkau gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taksal haram, engkau tidak jatuh dalam perbuatan haram. Wala tartakibul atham, jangan menjalankan perbuatan dosa, karena Allah senantiasa mengawasimu, tidak ada yang luput bagi Allah. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad, walakinnal istihya minallah haqqal haya, perhatikan, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu antah fadar ra'sa wa ma hawa. Bagaimana malu sebenarnya itu kepada Allah? Engkau menjaga kepala dan apa yang dikandung oleh kepala, berarti menjaga mata, menjaga telinga, dan yang lainnya, menjaga lisan. Wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan apa yang dikandungnya, tidak memakan makanan yang haram. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan engkau hendaknya mengingat kematian dan kepunahan, semua akan binasa. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, barang siap menginginkan akhirat maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Berarti nggak boleh sing api-api ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi apa? Jangan sampai seorang itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan perhiasan dunia dan akhirat agama. Tapi apa? Istiqmalu dunya fi ma yanfa'u fil akhirah, menggunakan dunia itu pada apa yang manfaat pada akhirat. Itu arti zuhud. Jadi dunia bukan tujuan, tapi apa? Sarana. Arti zuhud itu bukan meninggalkan nikmat dunia, perkara dunia, tapi apa? Istiqmalu fi ma yanfa'u fil akhirah, pada memberikan manfaat pada akhirat. Kemudian wa yadkhulu fil haya minal ibad, dan termasuk malu kepada para hamba al-bu'du anit ta'amulatis sayyi'ah wa tasarrufat al-masyi'ah wal akhlaqiyatil madmumah, fa innaha kullaha tatanafa ma'al haya. Termasuk malu kepada para hamba Allah adalah meninggalkan muamalah yang jelek, perilaku dan cara bergaul yang tidak baik ditinggalkan, dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Itu semua bertentangan dengan sikap atau dengan rasa malu, dengan rasa malu. Oleh karena itu dalam hadis banyak disebutkan tentang keutamaan al-haya. Lalu bagaimana dengan hadis atau asar la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir? Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Berarti sepertinya apa? Larangan berbuat malu.
Kata para ulama, di antara makna asar ini adalah layanul iman, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahyin dan mustakbir, orang yang sombong. Orang sombong tidak akan dapat ilmu. Dia aja majelis ilmu kadang-kadang dengan alasan macam-macam, ya, dinasihati yang baik, padahal dia tahu dalam hatinya, tapi ditolak karena ada takabur. Makanya penghalang dari kebenaran itu diantaranya 3. 1, al-kibr, dan ini dinaskan Nabi SAW, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa yang menolak kebenaran, dia akan meremehkan orang yang menyampaikan. Siapa meremehkan orang yang menyampaikan, dia akan menolak kebenaran yang dia sampaikan. Ada kaitannya. Yang kedua adalah dunia, juga ini penghalang dari kebenaran. Kadang-kadang dunia, orang punya posisi penting dalam perusahaan yang haram. Apakah mudah sampai dakwahi? Pak, itu haram, sampai tinggalkan, ayo kerja seperti saya aja, becak, mama gitu, atau ke nelayan, padahal dia udah jadi bos, mungkin gajinya ratusan mungkin. Apakah mudah? Apa lebih mudah orang biasa? Lebih mudah orang biasa. Kenapa? Dia mikirnya 1000 kali, harus saya tinggalkan bagaimana, kerja apa ini, ya. Dikira dengan seperti itu akan tenang, padahal orang kalau mau perhatikan, orang ada yang punya uang banyak tidak bisa tidur, ada apa tidak? Tapi ada orang punya uang sedikit, tidurnya tenang. Dulu ada dosen saya pernah cerita, ada seorang profesor terpandang luar biasa. Dia ditimpa suatu ketidaktenangan, melihat tukang sapu duduk di atas kursi dengan mangkal sapunya gini, tidur enak. Kata sang profesor itu, kalau seandainya gelar saya boleh saya tukar dengan orang ini, saya akan tukar, katanya. Dulu saya ketika mendengar cerita ini itu kurang percaya, mosok dulu. Tapi ternyata memang ada cerita seperti itu, realita, dan orangnya masih hidup, sempat mengalami demikian. Berarti apa? Kekayaan itu di hati, ketenangan di hati. Dan seorang itu jangan kemudian sombong karena dunianya, jangan. Makanya kadang-kadang saya lihat itu ada orang yang dia punya kekayaan luar biasa, kedudukan luar biasa, tapi kasihan. Kenapa? Karena posisinya dia itu menjadikan orang tidak berani menasihati dia. Itu musibah itu. Anda kalau menjadi orang yang mulia, kemudian Anda salah, orang lain tidak berani menasihati Anda karena posisi Anda, ketahuilah posisi Anda itu musibah sebenarnya. Lebih baik menjadi orang biasa. Kita salah, orang berani mengingatkan kita. Makanya nggak semua orang kuat kalau diuji dunia itu, dan posisi nggak semua kuat. Makanya penghalang kebenaran 1, sombong; 2, dunia; yang ketiga, kedudukan. Takut jatuh kedudukannya. Makanya berkaitan dengan menasihati orang punya kedudukan itu sir, rahasia, tidak kemudian dibongkar di mimbar, itu menghilangkan keamanan dan seterusnya. Jadi kembali kepada hadis tadi atau asar tadi, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang malu. Kata para ulama, kalau yang kedua ini jelas, ya. Bagaimana yang pertama, mustahyin tadi? Mustahyin ini hakikatnya adalah sombong, tapi bentuknya itu bentuk malu. Orang punya posisi, kedudukan, kemudian ada Anda ngaji, yang ngaji ya biasa. Sampean biasa apa enggak biasa? Apa luar biasa? Biasa. Iya, biasa. Kadang-kadang dia kalau, wah, mosok aku lu ngombe arek-arek, malu aku.
Coba perhatikan, itu malu apa sombong? Itu sebenarnya kan ucapannya malu, tapi hakikatnya lah itulah yang masuk dalam asar tadi. Makanya malu itu khairun kulluh, kebaikan semuanya. Ada lagi hadis asar, tidaklah para sahabat itu, para wanita rahimallahu nisa'al mu'minat, jadi para wanita itu walaupun rasa malu mereka yang luar biasa, itu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Maka ini menunjukkan juga apa? Rasa malu itu sifat yang baik, cuman jangan sampai rasa malu itu menghalangi dari kebaikan, tapi rasa malu itu yang benar adalah mencegah dia dari keburukan. Kita perlu sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung dengan akhlak yang kelima. Insya Allah itu al-karam, di antara akhlak Islam disebutkan dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.